465 situasi kacau, 1. Bukan hanya bunga mawar, bahkan ada spanduk yang tertulis dalam font halus besar, "Selamat dan salam hangat atas kembalinya dari pemulihan." Di bawah spanduk, Lin Zui mengenakan setelan jas dan sepatu kulit. Ia berdiri di depan dengan pintu dengan sangat tampan. Begitu ia melihat Gu Qingqing datang, ia masih tersenyum sambil menyerahkan seikat besar mawar merah di tangannya ke depan Gu Qingqing. "Selamat karena sudah keluar dari rumah sakit. Selamat untuk pemulihan." Di belakang Lin Zui, bahkan ada beberapa anggota staf Suyi, yang tidak sengaja datang menyambutnya, tetapi malah seperti datang untuk menonton dan mendukung. Begitu mereka melihat Lin Zui memberikan seikat besar mawar merah kepada Gu Qingqing dengan tersenyum, mereka juga dibangkitkan rasa tertarik dan menjulurkan leher mereka untuk melihat dengan penasaran. Gu Qingqing tercengang. Meskipun ia tidak memiliki akal sehat, siapapun juga mengerti apa artinya pria memberi bunga mawar kepada seorang wanita, kan? Masalahnya, ini adalah Lin Zui. Itu adalah atasannya, orang yang paling ia percayai. Jenis kepercayaan yang tidak memiliki perasaan antara pria dan wanita. Mengapa ia akan? Ketika Lin Zui sedang berbicara, di sana Leng Xicheng telah turun dari mobil dan perlahan-lahan datang. Ia mengenakan setelan jas dan sepatu kulit. Gaya rambutnya juga telah ditata secara khusus oleh penata rias di dalam mobil dan ia terlihat sangat tampan. Ekspresi Leng Xicheng tenang. Ia berjalan sambil menjawab pertanyaan pewawancara. "Betul, saya tidak ada hubungan sama sekali dengan pengganti aktor wanita itu. Kami Leng Xicheng hampir mengucapkan kata, "hanya," tetapi kata itu berputar 2 kali di tenggorokannya dan kemudian ia menelannya lagi. Karena begitu Leng Xicheng berjalan ke sini, ia langsung melihat spanduk, bunga, dan Lin Zui yang berdandan secara khusus. Serta, Gu Qingqing di depan Lin Zui yang terlihat akan menerima bunga mawar itu. Apa situasi ini? Bukannya Lin Zui hanya bercanda denganku? Apakah dia benar-benar ingin mengejar Gu Qingqing, setelah dia tahu Gu Qingqing adalah istriku? Pikir Leng Xicheng. Pergerakan di sini sangat besar. Gu Qingqing dan Lin Zui juga mendengarnya. Begitu Lin Zui melihat Leng Xicheng datang, ia segera mengangkat bunga mawar di tangannya dan menyapa, "Sepupu." Gu Qingqing menoleh dengan lehernya yang kaku. Ia bahkan tidak berani memutar seluruh tubuhnya, tetapi ia juga melihat pupil mata Leng Xicheng yang suram hingga hampir meneteskan tinta. Jelas pewawancara yang berada di sana turut melihat situasi di sini. Bahkan meskipun Gu Qingqing tidak memperkenalkan diri, ia melihat tindakan Lin Zui dan spanduk ini. Mereka juga akhirnya tahu siapa wanita yang ekspresinya agak kaku di depannya. "Apa yang terjadi?" tanya Leng Xicheng dengan wajah suram. Langkah Leng Xicheng menjadi 8 ketukan lebih cepat. Ia berjalan dengan cepat ke sana. Untung juga Leng Xicheng biasanya memiliki ekspresi wajah sedingin gunung es sehingga pada dasarnya tidak ada yang dapat melihat bahwa ada ekspresi di wajahnya. Suaranya juga dingin dan acuh tak acuh. Jika tidak mendengarkan Leng Xicheng secara cermat, tidak akan terdengar ada emosi sama sekali dalam suaranya. Lin Zui melihat Leng Xicheng, kemudian melihat pewawancara di belakangnya. Setelah itu, ia melihat ke arah Gu Qingqing yang sedikit kaku di depannya. Ia tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku mengungkapkan cintaku padanya." Mendengar kata-kata itu membuat wajah Leng Xicheng menjadi lebih gelap. Sementara itu, Gu Qingqing tampak menerima ketakutan yang berlebihan. Ia segera menoleh dan melihatnya. Lin Zui mulai berbicara, "Mengenalmu selama berhari-hari, aku selalu tertarik olehmu. Sejak pertama kali aku melihatmu, pandanganku secara tidak terkendali tertuju padamu. Kemarin ketika kamu dalam bahaya, aku melompat ke laut untuk menyelamatkanmu pada waktu paling awal. Pada saat itu, aku baru tahu emosi cintaku dengan jelas. Aku takut sesuatu terjadi padamu dan bahkan lebih berharap bisa tinggal di sisimu untuk menjagamu. Aku tidak memintamu untuk menerima cintaku. Aku hanya berharap bisa menyerahkan cintaku padamu," kata Lin Zui lagi. Ketika Lin Zui sedang berbicara, ia secara paksa memasukkan ikatan bunga mawar itu ke dalam pelukan Gu Qingqing. Kemudian, ia menatap Gu Qingqing dengan penuh kasih sayang. 466 situasi kacau, 2. Ketika Lin Zui selesai menyatakan pengakuan cintanya, semua penonton dan termasuk pewawancara yang berada di belakang itu membeku. Apa yang mereka dengar? Pada awalnya semua orang sedang berspekulasi bahwa Leng Xicheng memiliki hubungan dekat dengan wanita ini. Tetapi, tidak disangka, orang yang memiliki hubungan dengan wanita ini adalah Lin Zui.
Benar juga, meskipun Leng Xicheng turun ke laut untuk menyelamatkannya kemarin, Lin Zui juga melompat ke laut. Hanya saja, bukan Lin Zui yang menyelamatkannya. Mereka hanya melihat Leng Xicheng, tetapi malah tidak memperhatikan Lin Zui. Harus diketahui bahwa jika Leng Xicheng menyukai seorang wanita, bahkan jika ia tidak mengakuinya, ia juga pasti tidak akan menyangkal. Hanya untuk kasus Gu Qingqing, Leng Xicheng menyangkal hubungannya sejak paling awal. Jelas hubungan ini tidak benar. Gu Qingqing benar-benar tercengang, apa yang terjadi? Mengapa menjadi seperti ini? Lin Zui mengaku cinta padaku. Jangan bercanda. Leng Xicheng yang berada di samping merasa sangat marah hingga dadanya naik dan turun. Setelah waktu yang lama, ia baru mengatakan beberapa kata dengan dingin, dia sudah menikah. Satu kalimat itu langsung mengejutkan sekelompok teman dari Su Yi yang berada di sekitar. Gu Qingqing telah menikah. Bukankah ia masih sangat muda? Mereka juga tidak pernah mendengar ia berbicara tentang suaminya. Terutama Zhang Yuxi, ia merasa otaknya tidak cukup terpakai. Gu Qingqing sudah menikah dan masih menjadi orang ketiga Leng Xicheng. Hubungan ini juga terlalu kacau, bukan? Tidak disangka, Lin Zui yang berada di seberangnya masih mengangguk. Betul, aku tahu. Aku tahu dia pernah menikah. Kata, pernah menikah, yang digunakan oleh Lin Zui. Itu bisa berarti maksudnya mungkin bercerai atau juga dalam keadaan bersiap untuk bercerai. Setelah itu, Lin Zui masih menambahkan, aku tahu bahwa dia tidak menjalaninya dengan bahagia. Aku juga tahu suaminya tampaknya bermain-main dengan wanita lain di luar. Dia berniat untuk melakukan prosedur bercerai dengan suaminya. Aku tinggal di luar negeri sejak kecil dan mendapat pendidikan dari orang barat, jadi aku tidak keberatan. Gu Qingqing telah menikah. Suami Gu Qingqing tidak setia dan Gu Qingqing bersiap untuk bercerai. Kemudian, Lin Zui bersiap untuk mengambil alih. Jumlah informasi yang terungkap ini sangat besar. Dia tidak keberatan. Aku keberatan. Mata Leng Xicheng langsung menjadi tajam. Ia masih belum sempat berbicara. Gu Qingqing menggelengkan kepala, kemudian mendorong bunga itu ke dalam pelukan Lin Zui sambil berkata, maaf, aku tidak bisa menerimamu. Gu Qingqing hanya menganggap Lin Zui sebagai atasan, teman, dan rekan kerja. Ia tidak pernah berpikir untuk menjadi dekat dengannya. Lin Zui ditolak, namun ia juga tidak kecewa maupun sedih. Ia hanya sedikit mengernyit dan wajahnya tampak sedikit tidak bersemangat. Namun, ekspresi tidak bersemangat ini juga dengan cepat menghilang. Lin Zui tersenyum dengan santai, tidak apa-apa. Aku akan menunggu setelah kamu bercerai, kemudian mengejarmu secara resmi. Aku juga tidak keberatan jika kamu tidak menerima niat baikku sekarang. Sebaliknya, aku akan lebih menghargaimu dan juga lebih menghargai perasaanku padamu. Sepupu, menurutmu benar, kan? Ketika Lin Zui sedang berbicara, ia masih sengaja melirik Leng Xicheng, seperti ingin meminta verifikasi darinya. Gu Qingqing hampir muntah darah. Namun, bukan hanya dirinya yang akan muntah darah. Pandangan Leng Xicheng yang berada di samping juga menjadi semakin gelap, semakin marah, dan bahkan sangat ingin segera bergegas ke sana dan memukul Lin Zui. Pada saat kritis, Sekretaris Cheng segera bergegas keluar dan berkata kepada para pewawancara sambil tersenyum, wawancara hari ini berakhir di sini. Semuanya juga sudah melihat bahwa nona ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Leng kami. Selain itu, tolong semuanya membuat mosaik ketika disiarkan untuk melindungi hak hukum dan kepentingan dari para pihak. Para pewawancara mengangguk satu demi persatu. Lalu, Sekretaris Cheng memanggil orang lain untuk menyeret para pewawancara itu pergi. Begitu para pewawancara pergi, Leng Xicheng segera berjalan ke sana dengan wajah gelap dan berkata pada Gu Qingqing dengan kejam, 3 kotak kondom. Selanjutnya bab 467 situasi kacau 3.